Intergovernmental Panel on Climate Change mengeluarkan laporan mengejutkan mengenai perubahan iklim. IPCC melaporkan Indonesia kerusakan termasuk iklim paling rawan menjadi korban perubahan iklim, sehingga yang menyebabkan kelembapan dan kita ini panas. negara pertanian terkena. Berapa juta rakyat kita hidup dari pertanian. Sementara jumlah curah hujan pada periode musim hujan Curah tidak hujan banyak tidak berubah. normal, panas tidak jumlah hari normal, hujan dan lebat akan masuk seterusnya. kawasan tidak dan layak potensi huni bencana dalam beberapa hidrometeorologi dekade ke juga depan. meningkat. Perang melawan perubahan iklim mendapatkan tantangan serius dari makin luasnya area hutan yang hilang. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencatat 420 juta hektar hutan telah hilang sejak tahun 1990. Sedangkan selama satu dasawarsa terakhir, 4,7 hektar hutan hilang setiap tahun. Oke, ini jadi salah satu batas vegetasi antara perkebunan masyarakat dan kawasan hutan TMBBS. Mungkin dulunya di sini hutan juga ya, cuma karena migrasi masyarakat dari Jawa, jadi populasi di sini semakin banyak, akhirnya mereka pada buka lahan. Jadi di sini nggak cuma vegetasi tumbuhannya aja yang masih ada, cuma masih ada juga satwa-satwa yang manusia merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan di permukaan bumi. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat telah mengakibatkan terjadinya eksplorasi yang intensif terhadap sumber daya alam, khususnya hutan dan bahan tambang. Jadi ini jadi salah satu bentuk keresahan ya, sama mungkin isu-isu yang sebenarnya cukup serius buat kedepannya. Cuma untuk saat ini mungkin banyak orang-orang di sini yang belum sadar atau mengerti tentang dampak dari menyempitnya lahan hutan yang ada di tempat kita. Kurang lebih ya 20 hektar kurang lebih, jadi ke perbatasan itu masih jaraknya masih 1 kilo lebih lah. 1 kilo lebih? Iya, ke kawasan itu hutan ya. yang ada sekarang ya hutan. Jangan-jangan itu di atas juga waktu itu masih hutan. Atas itu di Magelung itu Ya. belum ada bukaan waktu itu, masih hutan. Jadi bukaan itu dari 77 mulai ada yang masuk 1-2 ke gunung ya orang-orang tetangga, bukan orang sini. Waktu itu ya kalau memang pertama buka sebelum ada pupuk, waktu itu mungkin tanahnya masih bagus ya. Itu hampir rata-rata kalau kita nanam 1 hektar itu bisa nyampe 4 ton waktu itu. Bisa nyampe 4 ton. Tapi belum kayak gini, kopi itu masih lajur. Hujan waktu hujan masuk kadang-kadang kemarau, waktu kemarau kadang-kadang hujan. Jadi cuaca itu udah nggak bisa diprediksi lagi. Nah ini contoh bunga kopi ya. Ini nanti dia bakalan jadi buah, bakalan jadi bakal buah. Nah cuma kalau misalnya intensitas hujannya tinggi, harusnya kan bulan ini masuk bulan kemarau nih. Nah sekarang ini malah masih sering hujan gitu. Akhirnya si bunga ininya rontok dan akhirnya tahun depannya petani kopi gagal panen. Itu dari dulu ya, dari orang-orang pertama itu memang hutan ini cuma hutan ini yang bisa dipertahankan. Yang lainnya kan bisa dilihat, jadi udah gundul. Tapi alhamdulillah untuk cipta waras masih bisa dipertahankan sama masyarakat di sini. Ya itulah, jadi satunya dilarang untuk merambah ke kawasan. Kedua-duanya pentingnya kawasan apa? Ya karena pentingnya kawasan itu banyak, namanya hutan lindung kan, banyak yang dilindungi di situ. Makanya
alhamdulillah sampai sekarang bisa dipertahankan. Cuma berharap kepada anak-anak penerus ya, generasi Ya. pertahankanlah, itulah malah manfaatkanlah gitu ya. Apa maksud manfaat gitu? Bukan manfaat berarti dirusak, Ya. tapi manfaatkanlah hutan itu. Banyak potensi-potensi yang harus digali dari hutan itu. Nah, salah satu penyebab pemanasan global itu adalah industri yang masif, gitu ya. Masif, tapi tidak diimbangi. Kenapa dulu industri juga banyak, tapi kenapa? Karena kita dulu hutangnya banyak. Hutangnya banyak. Kalau sekarang kan enggak. Sejak orang yang buka tanah ke sini tuh nerapin pola konvensional. Jadi tanah kita itu sekarang tuh udah apa ya, udah margin mungkin. Jadi kalau mau mengembalikan lagi untuk subur lagi ya harus dengan satu-satunya ya dengan cara mengaplikasikan pupuk kompos ini. Apa iya organik ini bisa memberikan saya dampak yang bagus, baik kalau kesehatan mungkin ya, tapi ekonomi bisa nggak? Tapi alhamdulillah ya karena kita memang sudah sadar bahwa ini gerakan pemberdayaan, maka tidak akan bisa dalam waktu sebulan 2 bulan akan. Alhamdulillah ini masuk tahun 2000. Tahun kedua. Nah, alhamdulillah baru terlihat hasilnya. Punya inisiatif gitu kan, punya inisiatif sendiri bagaimana mengelola sampah ini untuk menjadikan uang dan bisa disedekah jariahkan kepada masjid. Karena kami sendiri melihat di jalan-jalan gitu kan, di mana-mana ataupun di pasar-pasar sering banyak sampah-sampah gitu kan, botol-botol aqua dan segala macamnya yang memang kurang produktif, kurang diperhatikan. Nah, kami punya inisiatif sendiri bagaimana mengolah sampah itu istilahnya bisa dijadikan rupiah, dan rupiah tersebut bisa disumbangkan ke Masjid Jami Nurul Huda. Dan alhamdulillah pada pergerakan ini kami sama masyarakat sangat antusias sekali gitu kan. Awalnya sih sangat cetek gitu kan. Kami punya pengajian ibu-ibu, dan ibu-ibu tersebut kami suruh membawa sampah nih. Ibu, tolong nanti sekarang ini ada gerakan sampah Masjid Nurul Huda, tolong dibantulah Masjid Nurul Huda ini walaupun hanya dengan sekedar sampah. Jadi ibu itu bisa menginfakkan sampah ini bukan hanya dengan uang, tapi hanya dengan sampah saja dikirim ke gudang sampah ini akan menghasilkan uang, dan ibu totalitas sudah bisa bersedekah ke masjid. Akhirnya gitu kan istilahnya, bawalah sampah tersebut ke pengajian-pengajian. Awalnya gitu. Terus dibawa, akhirnya kami sangat ini kasihan sama ibu-ibunya tuh. Wah, sekarang mah kami ingin punya karyawan. Ya, alhamdulillah punya karyawan 4 orang dan sekarang berjalan, dan 1 Jumat sekali karyawan ini keliling tiap-tiap ke rumah untuk mengambil sampah untuk masjid istilahnya. Nah, alhamdulillah inovasi ini kebetulan timbul dari diri pribadi sendiri, dan alhamdulillah warga ini sangat antusias sekali. Antusias karena apa? Karena mungkin sama ini belum ada istilahnya, program kayak ini belum ada dan sangat sulit untuk dilaksanakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini baru 8 bulan jalan ini sudah menghasilkan 13.500.000 rupiah. Itu bersihnya, sisa segala macam, sisa modal, sisa untuk gaji karyawan. Nah itu. Salah satu mimpi dari KPL itu juga, gerakan literasi organik itu menggaungkan kembali ke desa anak-anak yang selesai kuliah. Biasanya kan kalau selesai kuliah itu kan karena
mereka takut kalau pulang ke kampungnya nanti ntar jadi petani lagi kan kayak orang tuanya. Nah, kita gaungkan bahwa kembali ke desa ini potensi kita banyak, lahan pertanian kita banyak. Nah, kerusakan lingkungan akibat penyempitan lahan hutan dan polusi berdampak kepada kualitas air, tanah, udara, dan iklim yang kita rasakan hari ini. Untuk itu, perlunya kita bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam agar supaya bumi masih menjadi tempat yang nyaman untuk kita huni. Permasalahan ini adalah tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam dengan lebih bijak tanpa menghilangkan sisi dari nilai-nilai konservatifnya.